Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu dan para generasi bangsa yang kami banggakan dan kami sayangi, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita menyimak video berikut ini, dialog interaktif bersama Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Bapak Dr. Haji Murianto Amin. Dialog ini adalah kerjasama dengan PT Gelora Indah Lestari, Tour and Travel, Taman Setiabudi Indah, Medan. Dialog dalam rangka untuk membangun kesadaran dan membangun rasa kecintaan kita kepada tanah air Indonesia yang kita cintai ini. Maka dialog kebangsaan kali ini akan membahas apa sesungguhnya yang harus kita lakukan sebagai anak bangsa dalam upaya kita mewujudkan Indonesia maju, SDM unggul, untuk kita merasakan ke depan bagaimana seperti di dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri Indonesia yang kaya raya ini, yang masyarakatnya juga sangat plural, sehingga bisa merasakan kedamaian, kesejahteraan dalam suasana yang senantiasa kondusif, sehingga kita merasakan kemakmuran negeri yang kaya raya ini. Marilah Bapak Ibu dan generasi bangsa khususnya yang kami muliakan, kita simak dalam tayangan video berikut ini. Semoga menginspirasi dan menjadi sesuatu yang berguna bagi kita semuanya. Saya ingin satu lagi kepada Pak Muri juga, ingin pandangan ya, bahwa kita prihatin semuanya sebagai anak negeri, generasi bangsa. Ada 3 hal yang semakin pudar dan semakin menghilang di negeri kita ini. Pertama tadi trust, itu amanah. Jadi mencari orang-orang jujur, mencari amanah ini seperti mencari jarum, mencari mutiara di tengah samudera. Kedua yang hilang itu rasa malu. Dan satu lagi adalah moralitas. Nah, ini artinya hari ini kita menghadapi persoalan yang serius sekali, Pak Muri. Nah, persoalannya itu, bagaimana pandangan Pak Muri untuk kita mengembalikan itu? Dan bagaimana pula di tengah pandemi yang kita hadapi ini, di saat banyak orang yang hari ini mengalami berbagai dampak, mungkin kita bisa memberikan solusi ya, secara sosiologis, secara politis, dan secara agamis begitu. Silakan, gimana menurut Ya. Pak Muri? Kalau secara politis, sebetulnya yang perlu adalah komitmen pemerintah. Komitmen ya. Komitmen pemerintah untuk tadi tidak lagi melakukan satu kebijakan yang salah. Misalnya juga kebijakan dalam hal menempatkan orang Ya. di posisi-posisi kepemerintahan itu. Harus sesuai ahlinya mungkin Harus. begitu ya. Dan kalau itu dilakukan, kan terjadi lagi. Ya. Itu yang pertama, dari sisi politik ya. Ya. Yang saya sebut dari sisi politik itu komitmen. Komitmen ya. Untuk melakukan sesuatu kegiatan program yang punya dampak perluasan memperbaiki kehidupan masyarakat. Iya. Sehingga trust masyarakat itu akan muncul. Semakin tinggi ya. Iya. Nah, pemerintah itu bukan hanya wali kota, camat, lurah, tapi juga ada DPR di situ. Betul. Itu yang pertama, Iya. dari sisi politik. Iya. Dari sosiologis, sebetulnya peran dari masyarakat itu yang paling penting, tokoh masyarakat. Iya. Tokoh masyarakat ini tidak bosan-bosannya sebenarnya memberikan. Misalnya kayak kita ya Pak Ustadz, di jamaahnya, kayak saya misalnya dengan mahasiswa yang bisa direct langsung dengan berbagai macam kekuatan yang kita miliki itu tetap menyerukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan, karena kalau kita tidak melakukan kebaikan itu, manfaat 2-3 tahun bahkan puluhan ratusan tahun lagi itu nggak akan pernah kita miliki untuk anak cucu kita. Artinya kita
sepertinya berdosa kalau diam pada hari ini, Pak Ya. Muri ya. Sesuai kapasitas, sampaikanlah kebenaran itu. Iya. Itu yang kedua. Berikutnya ada lagi, Pak Muri. Baru yang ketiga ini, ya tetap gini, ajaran agama itu harus sudah seimbang ya. Ya. Pertama, keseimbangannya itu gini, bukan hanya bicara mengenai surga dan neraka. Itu kan selalu kita bicarakan itu. Tetapi bagaimana agama itu kemudian bisa memberikan inspirasi para pemeluknya agar dia menghasilkan sesuatu karya yang itu kemudian punya manfaat bagi orang lain. Bahasanya begini mungkin, dari sekedar ritual formal menjadi aksi sosial. Ya itu betul, Ya, Ustaz. implementasi Saya sepakat itu. Implementasinya itu. Ya, Jadi ya. itu diseimbangkan. Ya, Tidak ya, lagi ya. bicara hanya tentang surga dan neraka, pahala dan dosa. Tapi kita lebih kepada bagaimana nih jalannya biar masuk surga gitu ya. Itu. Bagaimana biar nggak ke neraka. Apa action kita. Apa yang Mungkin dilakukan. begitu ya. Itu materi yang perlu diperbanyak menurut saya Ya. terhadap ya tadi tokoh-tokoh yang kemudian itu bisa menjadi role model bagi masyarakat. Iya. Itu banyak sekali istilah role model yang hilang. Iya. Jadi orang nggak punya lagi panutan, nggak punya Kehilangan lagi idola. keteladanan lah. Keteladanan itu Ya. yang perlu kita perbanyak. Dan misalnya perguruan tinggi harusnya menjadi fungsi garda terdepan, menciptakan para tadi Pak Ustadz bilang, Generasi bangsa ini ya. yang bisa dijadikan sebagai pedoman. Iya, iya. Ya, idola Jadi gitu. teladan, Teladanan. Nah, itu yang perlu kita perbanyak. Tugas kita itu memang Iya. di perguruan tinggi. Iya, iya. Nah, gitulah kira-kira Pak Ustadz yang sederhananya untuk membuat kebangsaan Indonesia ini Iya. untuk menjadi Indonesia maju dan SDM unggul. Iya. Itu memang tidak hanya jargon, tidak hanya tagline Iya. kampanye, tapi sebetulnya itu yang paling riskan adalah memasifkan orang-orang untuk bisa Iya. punya ide inovasi, Iya, iya. punya manfaat bagi orang lain. Betul. Itu pekerjaannya bukan gampang. Betul. Membangun jembatan itu sulit, tapi katanya lebih sulit membangun orang yang membangun jembatan itu Iya. kali ya. Membuat orang yang bisa bangun jembatan itu yang Iya, paling iya, sulit. iya, betul, betul, setuju, Pak. Mencetak orang yang akan sama kayak kita kan. Iya, Tugas kita di perguruan tinggi itu menjadikan mahasiswa tamat, punya gelar. betul. Ketika dia mengecap gelar, salah dia. Yang Iya. salah itu kita. Kita ya, karena kita yang memberi gelarnya ya. Yang Iya, gelarnya. Kak, Iya. S2, S3, tugas Iya. kita mencetak itu kan. Nah, Iya. kalau kita salah melakukan sesuatu, berarti ada yang salah sama pendidiknya gitu. Iya. Kira-kira gitu. Betul. Baik ya Pak Dr. Murianto Amin, ini dialog kita sebenarnya luar biasa, sangat banyak inspirasi dan pemikiran Bapak Ibu dan para generasi bangsa yang kami banggakan. Inilah dialog kebangsaan yang mungkin tidak terlalu panjang, tapi pesan-pesan yang telah disampaikan ini semoga menginspirasi kita menuju Indonesia maju, SDM unggul, karena merawat dan menjaga bangsa ini adalah tanggung jawab kita semua. Apapun hari ini profesi kita sebagai umaro, mari kita berlaku adil dan tidak zalim. Sebagai ulama, tokoh masyarakat, ilmuwan, jangan berhenti kita menyebarkan ilmu. Kita yang diberi Allah titipan harta, bagaimana harta itu bisa membawa kebaikan dan kemanfaatan kepada orang lain. Dan terakhir tentu dalam kondisi pandemi ini perlu kita memperkuat ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita, karena hari ini kita menyadari tidak ada daya, tidak ada lagi kekuatan kita, tidak ada senjata apapun yang bisa menghadapi ini. Vaksinnya aja juga belum ditemukan Pak Muri ya. Nah, kecuali kita harus meminta kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau semakin baik ketakwaan kita, tentu akan melahirkan kesadaran. Nah, kalau sudah terbangun kesadaran pada diri kita, akan terbangun tatanan akhlakul karimah atau tatanan masyarakat yang berperadaban, yang memiliki nilai-nilai akhlak mulia, etika moral dalam kehidupan ini. Nah, insya Allah semoga dialog kebangsaan ini bersama Bapak Dr. Haji Murianto Amin, Dekan Visipol Universitas Sumatera Utara,
akan memberikan kepada kita berbagai pemikiran, solusi untuk kita terapkan terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian dialog ini, dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih, mohon maaf di atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para generasi bangsa yang kami banggakan, demikianlah dialog saya bersama Dr. Murianto Amin. Dialog kebangsaan yang sesungguhnya banyak pesan-pesan yang sangat penting untuk kembali kita renungkan. Bahwa semua kita menyadari Indonesia, bumi pertiwi yang sangat kita sayangi ini, negeri ini adalah amanah dan anugerah yang Allah titipkan kepada kita. Dan suatu saat Allah juga akan meminta pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan selama hidup di bumi yang fana ini. Apalagi pada hari ini di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Saatnya kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita sejatinya meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa menjaga amanah bumi ini untuk tidak melakukan kesombongan, kezaliman, apalagi keserakahan. Mari kita membuat yang terbaik dalam kehidupan ini. Karena sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang menebarkan kebaikan dan kedamaian kepada orang lain. Kita jaga negeri pertiwi yang kita sayangi dan kita cintai ini. Sehingga pada suatu saat, segala kebaikan, karya-karya besar yang sudah kita lakukan, dan gagasan-gagasan hebat untuk membangun negeri ini akan ditulis dengan tinta emas, akan menjadi buah tutur yang baik, kenangan yang terindah bagi generasi yang akan datang. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa dua, hancur badan di kandung tanah, budi yang baik terkenang jua. Sehingga apapun yang kita lakukan kebaikan pada saat ini, semoga itu menjadi sebuah kenangan yang terindah dalam kehidupan kita sepanjang masa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.